Selamat datang semuanya, khususnya untuk Ibu Dr. Yuliati yang bersama kami pada malam hari ini. Jadi sedikit introduction aja, saya dikenalkan oleh Pastor Venju Tomo, Dr. Yuli ini dari Indonesia, tapi sedang berada di Amerika, tepatnya di Austin saat ini. Dan kami khususnya dari AFJ percaya bahwa pengetahuan tentang mendidik anak itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dan kebanyakan banyak kita yang kurang mengerti cara bagaimana mendidik anak sejak mulai dari kecil khususnya gitu. Jadi saya menghargai waktu dari Ibu Dr. Yuli yang bersama dengan kami. Dan nanti setelah beliau menyampaikan sharingnya, nanti kita ada waktu untuk tanya jawab dengan Dr. Yuli. Anda bisa persiapkan pertanyaan itu, bisa teks di chatting atau Anda persiapkan, jadi pada waktu tiba nanti kita sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, itu aja. Selamat datang semuanya sekali lagi. Oh, ini ada anaknya ya, Alfona, thank you yang bantu ngatur untuk schedule-nya mamanya ini. Selamat datang Alfona, terima kasih untuk bantuannya. Ya. Terima kasih, Pastor. Ya, saya persilakan Dr. Yuli, silakan memulai. Tuhan memberkati. Ya, selamat malam, Shalom. Terima Shalom. kasih, Pastor Tony, Pastor Peter, dan juga yang dari Toronto, Kanada, New York, semuanya. Salam kenal dengan saya, panggil saja saya Bu Yuli, begitu. Ya, ada putri saya di sini. Ya, saya senang diberkati dengan puji-pujian hari ini. Kata-kata yang terakhir itu menyenangkan sekali ya, bahwa kesembuhan terjadi di sini, kemudian pemulihan terjadi di sini. Saya pikir kalau hari ini kita ngomong tentang connection, itu sesuatu yang dalam banget ada di dalam hati kita. Tuhan dengan kita itu kan juga connection yang dibangun ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan putus, maka kita tidak terhubungkan lagi, maut yang mengancam hidup kita. Tapi ketika Yesus mati di salib untuk kita, itu kan dia bangun jembatan, itu connection. Jadi betapa pentingnya connection antara kita dengan Tuhan, kita dengan diri kita sendiri, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang lain. Nah, itu bisa membuat sesuatu terobosan di dalam kehidupan kita. Nah, saya nggak ngomong tentang hubungan atau koneksi kita dengan Tuhan, itu bagiannya Pastor Tony, gitu ya. Itu bukan bidang saya. Nah, hari ini dalam waktu 45 menit ke depan, semoga kita bisa menangkap pesan-pesan tentang pentingnya membangun connection dan apa yang sering menjadi kendala ya dalam membangun connection itu. Ya, saya ke sini, ini sudah 3,5 bulan deh, hampir 4 bulan ya. Saya di sini sampai 5 November. Sebetulnya itu juga karena connection. Awalnya rencana kami berkumpul dengan putri saya yang di New York dengan yang ini Alfona, kami pengen kerja bareng. Jadi dia udah pesen tiket pulang ke Indonesia bulan Juli. Kita udah pesen hotel di Bali, perjalanan, dan kita di Bali pun 1 bulan karena untuk kerja. Tiba-tiba pandemi menghantam dan Indonesia sangat tajam. Kami khawatir kalau Indonesia di-ban oleh Amerika, putri saya nggak bisa balik dan dia diterima kerja di sekolah di New York. Jadi kita pikir, aduh, dan itu untuk magang, kan kompleks ya kalau dia nggak bisa pulang, akan mundur dan sebagainya. Akhirnya dia habis karantina 5 hari, di rumah 1 minggu, kita pesen tiket balik dia ke Amerika. Lalu kami karena rencananya adalah kerja bareng, akhirnya kita putuskan menyusul untuk ikut ke Amerika dan kerja bareng di sini. Seperti itu. Jadi itu sebuah connection yang memang kadang connection itu harus dibangun. Connection bisa runtuh, bisa kuat, tergantung seberapa jauh kita menganggap connection itu sebagai sebuah prioritas. Gitu. Oke, saya akan share screen. Apakah saya bisa diberikan akses? Oh, oke, sudah Bisa, ya. Bisa. Oke, terima kasih. Baik, saya akan tayangkan materi saya. Ya, oke. Baik.
Bisa terlihatkah Bapak dan Ibu? Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, ini saya kenalkan keluarga saya. Suami saya paling ganteng. Ini foto Natal tahun lalu. Kemudian yang membawa anjing itu putri saya yang ada di New York juga. Lalu ini Alfona yang di situ, ya. Oke. Sorry. Nah, saya ingin kita mengenali dari Lukas 10 ayat 39 dan 42. Saya pikir semua orang Kristen kenal dengan ayat ini. Betul ya, ini kan familiar sekali. Tetapi kenapa saya angkat? Karena judul tentang connection ini erat sekali dengan konteks. Di mana Maria dan Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya, Martanya sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, dan protes karena Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi di sini Maria benar-benar ngerti perlunya membangun hubungan dengan Tuhan. Dan terjalin hubungan yang dekat sampai pada ayat 42, Tuhan Yesus berkata ketika Marta protes, hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam konteks tentang connection with God and family dan sebagainya, saya melihat bahwa Tuhan Yesus memandang koneksi itu sesuatu yang sangat perlu dan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan seseorang. Nah, kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu, setiap kita itu memang terbentuk dari koneksi, ya kan? Sejak lahir, anak itu terbentuk dari koneksi dengan orang lain. Kalau kita menganggap, katakanlah terbentuknya manusia itu kan koneksi antara sel sperma dan sel telur. Kalau kita ngomong tentang otak, ketika anak lahir, maka terjadi koneksi sel-sel syaraf di otak yang membuat sirkuit sinaps. Dan ketika sirkuit sinaps ini semakin kompleks, maka anak itu memiliki potensi untuk belajar lebih jauh. Anak dibesarkan oleh orang tuanya atau pengasuhnya, itu juga terjadi koneksi. Dan selanjutnya hubungan demi hubungan itu akan terus terbangun. Dan Alfred Adler mengatakan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya, misbehave-nya itu sangat minim. Dan nanti kita akan belajar banyak bahwa di balik hubungan yang kuat, itu ternyata ada banyak manfaat yang bisa diperoleh seseorang di masa dewasanya. Oke. Nah, kita melihat nih fakta-fakta di lapangan nih tentang ya problem anak-anak muda, ya kan? Apalagi di New York kayaknya kota besar, sangat tinggi nih kriminalitasnya, ya kan? Penggunaan drug, kejahatan, bunuh diri, ya perilaku seks yang menyimpang, bahkan perasaan terasing, ya ada banyak hal. Dan kalau diteliti lebih jauh, ternyata karena koneksi atau bonding dengan orang tua, dengan keluarga itu sangat lemah. Dan itu ada banyak riset yang membuktikan di situ. Bahkan di keluarga-keluarga yang cukup sejahtera, ternyata banyak anak-anak muda yang merasa kosong dan tidak punya motivasi dan ya merasa ada banyak hal yang kurang. Nanti akan saya tunjukkan beberapa riset yang terjadi di Indonesia yang khusus untuk pemuda-pemuda Kristen. Ternyata memang kondisinya sangat memprihatinkan dan muaranya adalah pada koneksi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya ingin menyampaikan beberapa prinsip yang bisa kita gunakan untuk membangun relationship yang baik ya. Ternyata prinsip-prinsipnya adalah 3, nggak banyak-banyak sih ya. Responsiveness, stability, dan emotional engagement. Nah,
apa sih yang dimaksud responsiveness dalam membangun sebuah hubungan? Ya, kita ini ketika berada dalam sebuah komunitas, kalau sekarang kita kerucutkan pada komunitas keluarga ya, terhadap pasangan dan terhadap anak, kita perlu ada dengan merespon kebutuhan orang lain di sekitar kita. Ya kalau pasangan suami ngerti kebutuhan istrinya, demikian juga sebaliknya, istri tahu apa yang menjadi kebutuhan suami. Kadang tidak harus dikatakan, melihat tubuh suami yang mungkin ya pandangannya agak suram, mungkin ada masalah di pekerjaan dan sebagainya. Ada hal-hal yang unspoken itu harus bisa ditangkap. Juga terhadap anak-anak kita. Jadi sikap responsif ini kita sensitif terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita mencari tahu apa masalahnya dan terlibat dalam membantu menyelesaikan masalah itu. Ya kalau anak-anak yang usia remaja lah katakanlah di masa pandemi ini mungkin tidak punya teman, ya orang tua bisa masuk lebih dalam lagi tentang kebutuhan anak tanpa harus menyalahkan. Mungkin kalau yang punya anak di usia preschool, di rumah suka lari-larian karena jarang keluar rumah, ya kan? Di masa pandemi ini kan semuanya harus ada di rumah. Nah, ia butuh ruang gerak, ya orang tua yang responsif akan mengajak untuk keluar supaya ada balance ya. Nah, ini prinsip penting sekali kepekaan ini. Kadang kepekaan ini tidak kita miliki dan memunculkan banyak konflik. Sebenarnya tidak hanya di rumah loh, di gereja juga. Aduh, aku udah lama nggak masuk, pastor kok nggak nanyain aku ya. Kadang ada yang berpikiran seperti itu karena dia butuh attention, ya ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Jadi hubungan akan terbangun dengan kuat kalau kita memiliki responsif. Kemudian stability. Stability ini berkaitan dengan bagaimana menciptakan dalam komunitas itu aturan yang acak, yang konsisten dari waktu ke waktu, ya. Dan konsisten itu tidak hanya dari waktu ke waktu, tapi juga dari orang tua. Misalnya anak itu perlu mendapatkan didikan atau rules yang sama antara papa dan mama. Karena kalau tidak ada kesamaan, anak akan bingung ya. Jadi anak itu membutuhkan sesuatu yang stabil agar anak bisa percaya pada orang tuanya dan pada aturan-aturan yang ada. Ya, kemudian emotional engagement. Nah, emotional engagement ini kadang banyak orang tua berpikir, ya aku sudah apalagi selama pandemi ini kumpul di rumah setiap hari, intensitasnya tinggi. Tetapi belum tentu dari riset ya bahwa yang selalu ada di rumah itu emotional engagement-nya tinggi. Bahkan suami istri satu kamar, satu kasur, bisa saja tidak terbangun emotional engagement. Nah, jadi kita kadang berargu ya, oke, waktuku mepet, kerjaanku banyak. Yang penting kan quality-nya, bukan quantity ya. Ada yang tetap berargu, oke, kuantitas juga penting loh. Mana mungkin waktu yang singkat bisa bangun hubungan dengan intens. Ya, oke. Sebetulnya bukan soal quantity atau quality, tetapi connection yang bermakna ketika terjadi engagement itu, apakah berkualitas atau tidak. Nah, ini tergantung dari seberapa makna itu terbangun. Karena ketika terjadi connection yang intim, maka interaksi itu menjadi positif dan seseorang merasa didengar, merasa berharga, merasa diterima sebagai human. Nah, kalau kita lihat banyak masalah terjadi di dalam keluarga atau di dalam persekutuan gereja atau di pekerjaan, kadang ada perasaan tidak dihargai, tidak, kalau orang Jawa bilang tidak diajeni, tidak diterima. Itu yang sering meruntuhkan hubungan. Ya, jadi saya pikir kita semua perlu memperhatikan 3 prinsip ini. Nah, kenapa sih connection itu penting? Ya, saya pikir
connection ini basic kehidupan. Tadi sudah saya jelaskan ya, terjadinya kita juga karena connection. Connection itu memang fondasi kehidupan. Riset tentang otak dari Harvard University mengatakan bahwa manusia itu terbentuk dari koneksi sel syaraf yang memungkinkan dia bisa belajar banyak hal. Bahkan ada sejak baby, tidak hanya pengalaman bermain, stimulasi yang membuat terbangunnya arsitektur otak, tetapi ada yang disebut serve and return interaction. Jadi ketika orang tua dengan anak itu punya mutual interaction yang bagus, misalnya eye level contact, kemudian ada sentuhan, ada percakapan, ternyata sinaps yang terjadi itu sangat cepat sekali. Dan pada usia 3 tahun pertama itu pembentukan sel syaraf di otak yang berjejaring di situ memungkinkan seseorang itu untuk berkembang lebih banyak lagi, lebih besar lagi di masa dewasanya. Penelitian mengatakan 50% kecerdasan seorang manusia terbentuk di 3 tahun pertama. Jadi kecepatannya cepat sekali. Kemudian usia makin besar, bertambahnya sedikit. Kira-kira usia 8 tahun itu mencapai 80%, dan 17 tahun baru mencapai 100% dalam konteks terbentuknya sinaps. Dan ketika makin dewasa akan banyak terjadi pruning, pemangkasan. Nah, jadi kita lihat kenapa connection itu penting, karena dari sisi brain synapse itu terjadi pembentukan sel syaraf yang sangat-sangat pesat di usia early years. Nah, kemudian ada alasan berikutnya yang sangat penting, yaitu well-being, self-esteem, dan resilience. Bapak dan Ibu, di zaman yang sekarang ini semuanya disruptif, bahkan super disruptif ya. Pekerjaan menjadi sangat kritis, kompetitif ya. Apalagi kita sekarang bersaing dengan teknologi, membuat banyak orang mengalami masalah well-being. Merasa ya tadi tidak sejahtera, tidak berharga, dan banyak yang tidak menunjukkan sikap yang fight, tidak resilience ya. Nah, kalau kita dari kecil anak-anak terbangun hubungan yang positif dengan orang tua, ternyata anak itu menjadi percaya diri. Anak punya self-esteem, dia bisa menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Ketika dia ada masalah-masalah kecil-kecil lah, ini katakanlah anak-anak 3 tahun pertama itu kan sedang pembentukan kehidupan ya. Mereka sangat bergantung kepada orang dewasa sepenuhnya. Jadi ketika dia butuh sesuatu, ada orang tua yang hadir, ada orang tua yang support. Kalau dia nangis, ada yang mendengar tangisannya. Dia butuh sesuatu, ada yang memahami kebutuhannya. Oke, dia percaya pada lingkungannya, pada orang tuanya, dan percaya pada dirinya. Itu membangun self-concept, self-confident. Dan pada ujungnya akan membangun resilience, ketangguhan, termasuk self-regulation. Penting sekali Bapak Ibu sikap-sikap ini dimiliki, karena banyak orang pinter, tetapi ketika dia terjun dalam dunia pekerjaan, persaingan yang sedemikian besar, kadang dia patah semangat ya, tidak mampu bangkit kembali dari perasaan yang merasa tidak bisa. Resilience itu bounce back. Jadi ketika dia jatuh, dia tidak makin masuk ke dalam, tapi dia berusaha untuk bangkit kembali. Termasuk di sini juga ada self regulation, dan itu akan terbangun kalau hubungan sejak kecil itu kuat. Kadang orang berpikir, oke, membangun rasa percaya diri itu ketika sudah remaja baru dibangun.
menurut saya itu terlambat karena kepribadian sudah terbentuk. Kalau usia dini itu kan seperti kita membuat agar-agar ya. Tergantung kita mau cetak di mana. Ketika agar-agar itu panas, dia akan mengikuti pola cetakannya. Kalau sudah terbentuk di satu cetakan, kemudian kita pindah ke cetakan lain, tentunya rusak agar-agar itu. Nah, masa di early years 6 tahun pertama, oke, katakanlah di masa kindergarten gitu ya, itu kan sangat subur untuk membentuk perilaku ya, termasuk ini confident, self concept dan seterusnya. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hubungan yang retak ya. Kita percaya adanya mukjizat. Tetapi Bapak dan Ibu, kita dari awal berupaya untuk membangun sebaik mungkin supaya semakin subur rasa percaya diri ini, tidak harus menunggu oke, nanti kalau sudah berantakan dipulihkan. Banyak orang yang cerita ke saya, remaja-remaja atau orang dewasa sudah punya anak 2 dan 3, ternyata hubungan dengan orang tuanya itu tidak bisa intens, tidak bisa manis. Ketemu bisa, oke, fisik bisa ketemu, bisa ngobrol ya, tetapi tidak bisa sampai kedalaman hati kita. Karena ya sejak kecil tidak terbangun hubungan yang baik, ada kayak dinding yang membatasi hubungan mereka. Nah, jadi kalau ingin membangun anak agar memiliki hubungan yang baik, bangunlah sejak early. Kemudian learning potensi. Ternyata ketika anak punya hubungan yang baik dengan dirinya, dengan keluarganya, mereka bisa memiliki kemampuan akademik yang lebih baik. Potensi kecerdasannya itu akan meningkat. Ini kalau dihubungkan dengan sistem otak, bahwa otak emosi itu merupakan saklar untuk membuka otak kognitif yang namanya korteks, otak berpikir. Jadi ketika seseorang dalam kondisi tidak nyaman, otak emosinya itu menutup, mengunci. Jadi nggak akan seseorang itu bisa belajar optimal ketika tidak dalam suasana yang positif. Nah, ini ada lebih banyak ya, tapi ini kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga koneksi ini sangat penting untuk diciptakan pada anak-anak kita. Nah, oke. Sekarang kita mau melihat family connectiveness. Oke, kita sadar ya bahwa tidak ada keluarga ideal. Setuju ya, Pastor Tony juga saya pikir sepakat. Setiap keluarga ini pasti adalah ya retak-retak di sana sini. Kita manusia yang tidak sempurna, keluarga yang tidak sempurna. Tetapi keluarga itu kan aset ya. Ketika kita punya hubungan yang baik, itu menjadi kekuatan kita ketika menghadapi masalah-masalah yang besar. Karena itu ada indikator-indikator yang bisa menunjukkan apakah di keluarga kita cukup baik koneksinya. Yang pertama, eye contact. Nih, gimana nih? Ada lo keluarga kalau ketemu papasan nggak saling lihat, ya, nggak saling sapa. Jadi ya kita bisa bayangkan kondisi keluarga yang seperti apa jika seperti itu. Kemudian gimana keterlibatan anak-anak dalam tugas-tugas rumah? Apakah semua hanya dihandle orang dewasa, anak-anak tidak ikut terlibat? Karena keterlibatan tugas itu juga sebetulnya membuat hubungan makin baik ya. Masak bersama, kadang bersih-bersih bersama, itu kan tool ya supaya membangun hubungan, bukan hanya sekedar goal pada hasilnya. Kemudian juga apakah kita saling menyadari keterbatasan satu sama lain, baik secara fisik maupun emosional. Ya, kadang kesadaran ini tidak kita miliki. Kita merasa ya hidup kita, bahwa dalam keluarga itu benar-benar kita saling peka, sensitif terhadap keterbatasan diri kita maupun orang lain. Ya, kadang mungkin kita lihat orang tua kita sedang lagi tidak nyaman, dia butuh waktu tenang karena seharian bekerja, ya anak-anak perlu tahu. Demikian juga orang tua perlu tahu ketika anaknya sedang mungkin lagi ada masalah dengan teman-temannya, ya. Nah, jadi kita perlu menyadari keterbatasan mana yang menjadi privasi anak. Karena anak itu kan human being yang punya privasi yang tetap juga perlu kita
menghargai. Kemudian harapan-harapan orang tua juga apa terhadap anak. Kadang kita terlalu memaksakan harapan sehingga anak-anak itu tidak bisa menjangkaunya dan memicu terjadinya konflik. Kemudian gimana nih? Apakah kita cek each other, ya? Kadang kita nanyain gimana hari ini. Jangan-jangan kita nggak tahu anak kita sakit karena ya tadi kurang sensitif terhadap keberadaan anak. Apalagi kalau nggak satu rumah, ya. Secara berkala tentunya kita menanyakan perasaannya, aktivitas hariannya seperti apa, ya. Karena itu menunjukkan ya ada koneksi yang baik. Kemudian kita menggunakan waktu-waktu untuk berkumpul bersama, membahas tentang value keluarga, ya kan? Setiap keluarga pasti punya value-value dan ini penting juga untuk menjadi value yang harus dihidupi. Kemudian juga seberapa sering terjalinnya sentuhan atau pelukan. Karena koneksi itu ada hubungan dengan sentuhan, dengan pelukan. Mungkin kita sudah berapa lama tidak memeluk anak kita, suami dan istri juga mungkin tidak mengekspresikan perasaannya. Ya memang kadang ada tipikal, apalagi orang Asia ya, itu kan tidak ekspresif untuk menyatakan perasaannya. Tetapi sentuhan itu penting Bapak dan Ibu untuk membangun kedekatan ya. Kemudian waktu untuk membangun mesbah keluarga. Ya berdoa bersama, membaca Alkitab, mendiskusikan firman Tuhan, atau diskusi-diskusi hal-hal lain, topik-topik yang hangat ya yang sekarang sedang terjadi di sekitar kita. Ini adalah indikator bahwa koneksi di keluarga kita cukup baik. Nah, gimana dong supaya kita bisa membuat koneksi satu dengan yang lain? Yang pertama adalah saya pikir kita perlu merasa untuk orang lain itu dimengerti, dicintai, diperhatikan. Karena semua orang itu pada hakikatnya kepengen untuk dipahami. Nah, kita apakah bisa memberikan sympathetic ear? Kita bisa active listening. Ini bagian-bagian yang sering tidak kita miliki, kita kurang mendengar. Karena kalau kita kurang mendengar, kita akan kurang responsif. Kita akan kurang memahami kebutuhan orang lain. Nah, kalau pengen membangun koneksi, banyaklah memahami orang lain, mendengarkan. Nah, ini kadang di keluarga, orang tua kan memang terlahir punya power ya. Kalau anak itu kan powerless. Nah, kadang tanpa kita sadari, banyak aturan, instruksi yang kita berikan kepada anak, tanpa kita mendengarkan apakah dari sisi anak bisa menerima tugas-tugas itu. Nah, kadang konflik-konflik itu terbangun karena ya tadi ketidakpahaman dari orang-orang di sekitarnya kepada dirinya. Kemudian emotional bonding ini ya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga tentang communication interaction ini akan saya bahas lebih jauh ya Bapak dan Ibu. Nih, ini ada penelitian dari Bilangan Research Center. Dia melakukan penelitian kepada anak-anak Kristen muda di Indonesia. Nah, ternyata hanya 1 dari 4 anak muda yang benar-benar merasa nyaman di rumah dan menikmati keberadaannya di tengah keluarga. Artinya 3/4, 75% ada di rumah tapi tidak nyaman, terasing, tidak merasa berada dalam keluarga yang hangat. Saya baca risetnya secara detail, ternyata 10% dari anak-anak itu sudah memiliki keinginan untuk bunuh diri. Mereka di rumah makan, orang tuanya ngajak makan bersama. Kamu apa kabar hari ini? Oke, ada komunikasi, tapi asing. Saya berpikir di mana orang tuanya berada di rumah tetapi tidak merasakan connect. Kemudian 1 dari 3 orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar merasa bebas mengeluarkan pikiran dan perasaannya di rumah. Artinya 2/3 dari anak muda itu ya unspoken ya, nggak bisa ngomong apa yang dirasakan. Ya karena
tadi dominansi orang tua yang punya power. Memang orang tua punya power sebesar-besarnya, tetapi kita perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengerti perasaannya, kebutuhannya, keinginannya, dan banyak hal. Nah, inilah yang membuat mereka kadang lost di dalam family. Ya ini yang disebut nggak connect. Kemudian 3 dari 5 orang muda yang benar-benar merasa kedua orang tuanya tidak pilih kasih terhadap mereka. Jadi yang 2/5 merasa dibeda-bedakan, kakak dengan adik. Ini kadang kan rivalry sibling itu kan terjadi ya. Karena kadang kita tanpa sengaja, "Mbok seperti kakak, itu loh kakakmu bisa gini 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 gini." Nah, itu kadang ya membuat, persaingan-persaingan itu muncul tanpa disadari. Itu sering juga saya kira pastor-pastor di sini sering mendengar curhatan dari anak muda ya yang merasa demikian. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa cukup menantang untuk membangun koneksi di dalam keluarga-keluarga. Ada hal-hal yang menantang memang. Apa aja itu yang menantang supaya terjadi koneksi? Pertama adalah stres, kemudian adanya ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang tua, kemudian komunikasi yang tidak berjalan positif, lebih cenderung judgmental, kemudian style beda pengasuhan dari orang tua. Nah, oke, kita membahas tentang stres nih. Oke, kita nggak bisa pungkiri ya Bapak dan Ibu, kondisi sekarang itu cenderung membuat stres kita makin berat. Apalagi peran kita sebagai orang dewasa ini sudah multi roles. Bekerja work from home ini juga nggak dibilang koneksi kita dengan keluarga makin bagus. Karena kadang kita dari Zoom ke Zoom sampai malam. Batas antara pekerjaan di kantor dengan hal-hal yang menjadi privasi kita itu sudah blur, ya kan? Ini membuat stres kita akan semakin tinggi. Peran kita harus bisa berbagai bidang harus kita jalani. Nah, kita harus aware nih sebagai orang tua kalau mengalami rasa-rasa stres. Seperti apa alarm stresnya ya? Kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka kita jatuhnya ya ada istilah namanya burnout, lebih cenderung uring-uringan. Biasanya korbannya adalah mereka yang lebih lemah. Kalau suami ya korbannya ke istri dan anak. Kalau mama ya pasti larinya ke yang inferior kepada anak-anak. Nah, alarm stres ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu dengan mencoba untuk merefleksi diri kita ya. Misalnya, kok aku akhir-akhir ini uring-uringan terus ya, rasanya itu jengkel, bawaannya pengen marah. Nah, itu kita harus aware nih. Ayo, kita harus mulai tenang. Kok aku ini ya unmotivated, males ngerjain apa-apa, nggak semangat. Nah, kalau kita aware, kita harus bisa segera mengatasi rasa tidak nyaman itu. Saya pikir kalau kita sebagai orang percaya, ya membaca Alkitab, ya puji-pujian, atau kita mengajak bicara orang-orang yang bisa kita percayai. Kalau kondisinya yang serius, ya kita perlu konselor. Nah, sumber stres ini harus bisa dihandle oleh orang tua agar dia punya mental health yang bagus. Kalau orang tua selesai dengan dirinya, mental health-nya bagus, maka komunikasinya dengan anak akan bagus dan ya pasti keluarga itu terbangun dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau orang tua sedang stres dan tidak bisa menghandle, pasti dalam waktu yang panjang akan mengganggu mental dia dan akan kelihatan indikator kata-kata yang kasar, yang ketus, melukai perasaan, dan pasti korbannya pasangan, anak, dan ya ini akan membuat keluarga seperti neraka. Jadi penting sekali kita punya energi positif, energi cinta, supaya bisa kita salurkan di keluarga kita. Saya pikir sumber energi yang paling utama adalah cintanya Tuhan. Ya, unconditional love dari Tuhan itu
kalau kita terkonek dengan firman Tuhan, hadirat Tuhan, maka itu akan mengalir dalam hidup kita. Itu akan membantu kita untuk bisa handling emosi kita. Dan akan berdampak pada keluarga kita. Karena kita nggak akan bisa memberi sesuatu yang kita tidak punya. Kalau energi cinta kita penuh, kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kita lihat nih bahwa 4 basic kebutuhan dari anak-anak yang perlu kita pahami. Connection, a sense of belonging and significance. Ya karena anak-anak ini memang tadi terlahir harus connect dengan orang lain. Perhatikan, hargai dia supaya dia tidak menarik diri dari komunikasi dan interaksi dengan orang tua. Kemudian kita juga menghargai otonomi dia, personal power, menganggap bahwa dia punya sesuatu, dia punya keinginan tertentu, punya kebutuhan tertentu. Nah, bahwa anak itu capable, ya tentunya sesuai dengan usianya. Itu perlu kita sadari. Kemudian juga bagaimana anak ini bisa berkontribusi dalam kegiatan atau aktivitas keluarga. Dan yang terakhir saya lihat basic need yang penting adalah kind and firm disiplin. Kadang kita ini mendisiplin anak kita karena kita kan tidak ingin terus memperhatikan kebutuhan anak, menjadi seolah-olah membesarkan anak dengan cara liar, tanpa ada aturan dan tanpa ada disiplin. Disiplin itu bukan sekedar yang kita pahami zaman kita dulu ya, tradisional disiplin yang dengan oke, kalau kamu nggak melakukan ini maka ada hukuman ini dan itu. Tetapi sekarang ini ada yang disebut positive disiplin. Bagaimana to be kind and firm. Nah, jadi kita tetap menghargai anak. Tidak, ya kadang punishment itu dulu kan sering dilakukan sehingga anak takut. Kalau sekarang kita lihat punishment masih bisa. Tapi kalau di Amerika kalau punishment-nya berupa fisik cukup bahaya, pasti kita bisa kena tindakan hukum ya. Mungkin kalau ancaman ya atau haknya dia misalnya nonton film dicabut dan sebagainya. Kadang punishment itu bisa berhasil tapi dalam jangka pendek. Setelah itu anak ya berhenti karena dia tidak nyaman dengan aturan itu. Jadi kalau kita kepengen dalam jangka panjang, maka kita perlu memperlakukan anak dengan positif disiplin. Melihat anak secara holistik, tidak melihat perilakunya atau kenakalannya tanda petik ya, tetapi melihat belief-nya. Apa sih yang sedang terjadi dalam diri anakku? Kenapa kok akhir-akhir ini dia suka berkata-kata kasar? Kenapa kok dia melawan orang tua? Coba lihat apa yang menjadi keinginan dia. Nah, itu akan bisa membantu kita untuk menghargai anak dan tidak merusak hubungan. Nah, Bapak dan Ibu, ini penting sekali kita memahami tentang bagaimana kita itu untuk mendisiplin anak, membangun hubungan yang positif itu bisa kita lakukan kalau kita sudah punya hubungan yang positif. Kita itu bisa mempengaruhi seseorang kalau hubungan kita positif. Tapi kalau hubungan kita tidak positif, mau ngomong apa saja, kita tidak akan bisa membuat dia untuk mempercayai kata-kata kita. Ya, kayaknya percaya, tetapi sesungguhnya dia tidak percaya. Connection before correction. Nah, jadi hubungan ini sangat penting supaya anak tidak merasa ketika mendapatkan pesan-pesan dari kita itu berupa pesan-pesan yang seakan-akan menteror ya. Nah, selain tadi juga bagaimana membangun komunikasi. Tadi saya bilang komunikasi itu perlu dibangun dengan cara-cara yang positif. Stop kata-kata yang melukai. Kata-kata yang melukai itu yang seperti apa? Ya, mengkritik. Kamu itu lo kayak gitu aja kok nggak bisa. Dari dulu kamu kalau ngerjain selalu salah. Ini kata-kata bisa kita ucapkan kepada anak-anak kita yang sudah remaja atau anak-anak kita yang masih kecil, termasuk juga kepada pasangan kita. Kadang
kita nih wanita kadang juga nggak sadar ya mengkritik suami kita. Kadang ya bisa melukai suami dan kadang membuat dia menjadi ya terdiam kadang. Kemudian menyalahkan. Ya, ini tanpa disadari kita selalu merasa benar dan menyalahkan. Ini ngomongnya enak, Bapak Ibu, tapi melakukannya cukup sulit. Perlu benar-benar upaya kita untuk membangun hubungan yang baik, mempermalukan anak, apalagi di depan orang, meremehkan, membandingkan, dan nggak ada anak yang mau diperlakukan seperti ini. Terus gimana dong supaya kita nggak melakukan kata-kata yang tadi yang melukai? Ya, kita bisa menggunakan sering disebut I message. Jadi bagaimana kita menyampaikan keinginan kita instead of kata-kata yang nggak baik tadi. Misalnya kita bisa ngomong kepada suami nih misalnya ya, Pap, aku bener-bener lagi nggak enak badan, aku kewalahan ngurusin anak-anak. Anaknya 3 kecil-kecil ya, di masa pandemi hanya di rumah, bisa dibayangin pasti dia merasa aku lagi butuh istirahat, Pap, bisa nggak bantu? Aku perlu bantuan. Saya pikir kata-kata I message ini menghimbau kepada pasangan kita untuk lebih memahami kita. Mungkin kepada anak kita, Mama sedang banyak pekerjaan hari-hari ini, Nak. Mama perlu bantuan. Bisa enggak? Nah, itu kan akan lebih enak daripada, ayo kamu kok main gadget terus dari pagi sampai malam, bantuin nih Mama beres-beres rumah. Itu kadang kan anak langsung toing, antenanya nyala ya, dia nggak nyaman diperlakukan seperti itu. Nah, pengasuhan gaya orang tua yang berbeda, kadang papa itu cenderung longgar misalnya, mama lebih ketat atau sebaliknya, ini kadang menjadi bingung ya anak-anak untuk mengikuti mana yang benar. Kalau anak-anak kecil ada istilah good cop, bad cop, oh kalau sama papa gini, kalau sama mama begini. Ini menjadi anak tidak stabil karena dia tidak tahu nih mana yang benar sih. Sebetulnya aku boleh nggak sih makan es? Kata papa nggak apa-apa, kata mama nggak boleh. Misalnya kayak gitu. Jadi orang tua perlu membangun kesepakatan supaya punya rule yang jelas di rumah. Oke, ya ini kita hampir selesai waktunya untuk tanya jawab. Connection is a foundation. Jadi kita sebagai orang tua yang punya anak-anak kecil, ini adalah kesempatan untuk membangun fondasi, gimana keluarga yang betul-betul terjalin dengan baik itu bisa terbangun dan dampak kedepannya itu akan bagus karena kita nggak akan pernah bisa membangun hubungan ketika sudah terlambat. Nah, apa yang harus kita lakukan ini sebagai penutup? Menurut saya, ya kita connect with God, connect with ourselves, ya karena kalau diri kita nggak konten, diri kita nggak selesai, pasti sumber yang tidak beres ini menular ke yang lainnya. Kemudian baru kita bisa connect dengan keluarga kita dan tentunya kita harus membawa impact kepada dunia lain, dunia kita maksudnya di pelayanan, di tempat kerja, di masyarakat dan memberikan pengaruh yang lebih luas. Ya, sebagai kata penutup, strong connection with her family is a key to success. Jadi kalau kita kepengen anak-anak kita sukses, ya bangunlah koneksi yang kuat. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita kesempatan untuk tanya jawab gitu ya Pak Peter dan Pak Tony ya. Ya betul Bu. Ya, saudara-saudari. Silakan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada Bu Yuli. Apabila ada satu yang bertanya tapi masih menunggu silakan juga diketik di chat juga boleh ya. Ini kok kelihatannya adem ayem ini gimana sih? Oke Bu, biar nggak terlalu malam, saya mau ada pertanyaan satu Bu ya. Sambil yang lainnya lagi mikir, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya mau tanya mengenai bonding Bu ya. Latar belakang saya punya anak, ya ini teenager juga, satu umur 16 dan satunya udah 23 ya. Ini kedua-duanya itu kadang-kadang kita juga bingung gitu. Saya juga sama istri saya juga bingung gitu loh. Setiap kali kalau diajak keluar itu nggak mau.
Padahal kita itu merasa kayak Saturday gitu ya, kita nggak kerja, saya nanyakin anak saya yang kecil, hey James, do you wanna get something? Maksudnya saya ke Dunkin Donut atau McDonald gitu. Malah dia jawabnya, no Dad, can you buy it and bring it home? Nah, ntar kalau diajak keluar gitu dengan terpaksa gitu kayaknya gitu loh. Terus kalau udah di luar gitu sebentar setengah jam gitu udah Dad, can we go home? Mommy, can we go home? Jadi kita itu bingung gitu loh, mau gimana, mau bonding gimana, sedangkan kalau diajak aja nggak mau gitu loh. Tapi jadi pemikiran kita ini apa gitu loh, anak-anak ini berpikirnya gimana gitu loh. Iya, Itu aja pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Peter. Kayaknya ini dialami oleh keluarga-keluarga yang punya anak-anak remaja deh. Nggak cuma Pak Peter aja. Ini semua anak remaja rata-rata seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena ya mereka punya kebutuhan sendiri. Bonding versi kita, oke, saya ajak keluar, saya ajak main, ya. Ternyata bagi anak itu bukan sebuah bonding. Dunia mereka berbeda, kesenangan mereka berbeda. Nah, mungkin saya kalau misalnya ada saran, coba ditanyain. Mungkin saat dia di kamar, mungkin biasanya ya anak-anak muda segitu kan pasti dengan gadgetnya, gamenya dan sebagainya. Kalau kita langsung bilang, ayo jangan main game dulu, kita jalan. Cenderung tidak. Ya tadi lebih baik kalau mau belikan makanan ya karena goalnya dia oke, mau diajak untuk makan. Padahal kita orang tua kepengen ngajak lebih jauh lagi untuk ngobrol. Nah, Bapak bisa masuk aja ke kamarnya. Kadang kita cuman berbaring aja di ranjang dia tanpa harus mengoreksi. Kadang kan kita sama anak di kamar tahu-tahu kayak ini apa penyelidik. Hari ini kamu ngapain aja? Temanmu siapa aja? Investigator gitu ya Pak Tony ya. Kan anak kalau itu juga dia langsung ini taringnya keluar kan, dan nggak pernah ngerti kehidupanku sehari-hari, begitu masuk kamar kok pengennya ngorek-ngorek. Itu anak sudah pasang benteng. Karena remaja-remaja kita sekarang ini juga punya kehidupan yang berbeda. Ya kadang kita memang hanya sekedar main, ikut dengerin musik sama dia. Ya itu tadi, share, fokus bersama. Satu channel dengan anak kita. Misalnya anak kita senangnya tentang main game, ya masuklah ke situ. Kadang kenapa gelombang kita nggak sama? Karena saya bilang ada agenda sendiri atau punya channel sendiri. Oh, anak channelnya di sini, kita di sini. Mau diajak bonding, dipepetin ya nggak bisa jalan bareng, nggak ngelem. Terus gimana? Masuk di channelnya dia, mengalir di aliran sungainya dia. Dia ke kita nggak mau. Anak-anak itu kan nggak pernah jadi orang tua ya. Kadang, Mbok kamu tuh ngerti maksudnya papi. Anak nggak pernah bisa ngerti maksud papi karena dia tidak pernah menjadi orang dewasa. Kita yang harus memahami anak karena kita pernah menjadi anak. Tapi kadang kan kita lupa. Nah, itu yang membuat kadang oke, connection, tetapi strong or not itu bisa ya dalam riset itu ketahuan. Riset itu kan tanpa nama, oke, mereka bisa mengeluarkan dengan bebas. Ya, itu yang mungkin dicoba masuk ke channelnya dia aja. Kesukaannya apa masuk tanpa kita ya tadi interogasi atau macam-macam. Kadang kita memang perlu enjoy, ya jeng-jeng sama mereka lah, main bola bareng misalnya, ayo gila-gilaan sama mereka. Yang suka ngedance ya ikut ngedance. Sometimes kan memang harus seperti itu supaya satu frekuensi gitu Pak. Jadi bondingnya ya mungkin di kamarnya itu, makan donatnya ya di sama anak itu. Jadi tidak harus bring them out gitu. Kayak gitu. Semoga bisa menjawab Pak Peter. Ya, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan tapi saya kurang mengerti pertanyaannya. Saya persilakan langsung aja. Lili, silakan Li. Ini kayaknya saya kurang jelas ini pertanyaannya. Iya, Bu Lili silakan Bu Lili. Selamat malam Bu Yuli. Malam Bu Lili. Maaf, ya saya mau tanya Pak Bu. Ya. Kan anak saya umur 13. Ini dulunya perasaan sih nurut banget. Tapi sekarang saya merasa kalau saya ngomong 1, dia ngomong 10 Bu Yuli.
Tapi memang sih reasonable juga dia tanya saya. Seperti contohnya mungkin, ya betul sih, kayak yang tadi Pak Peter bilang, maksudnya kamu kok banyak sekali main game, terus kadang-kadang dia sampai nyeletuk ke saya, Mami kamu kok terlalu banyak, asumsinya kok jelek sama aku, kan aku tidak seperti yang kamu pikirkan gitu, kadang-kadang seperti itu. Saya sih sadar juga, cuman sekarang kayak ya berubah gitu, nggak seperti yang dulu lagi dia ya. Apa itu udah normal ya Bu Yuli, maksudnya kadang saya juga aduh kok susah sekali ya ini memahami dia, kadang-kadang tidak kayak berbeda anaknya gitu. Makasih. Ya, terima kasih Bu Lili. Ya, memang semua yang punya anak remaja ini banyak yang pusing ya. Bagi saya kalau kita lihat ada banyak hal. Sebetulnya bisa ditarik ya, gimana masa kecilnya. Kadang ketika kecil itu anak tidak didengar, hanya menjadi objek dari orang tua yang punya ekspektasi kamu gini, dia nggak punya kemampuan untuk melawan. Ngikutin, ya mami, semua seperti itu. Kita merasa baik karena kita nggak berusaha untuk reach out hatinya dia, perasaan dia. Kadang kita nggak validasi emosinya ketika dia sedang marah waktu kecil. Kadang kan kalau dia marah karena pengen sesuatu langsung ya sudah jangan marah nih, mama belikan es, pikir selesai. Padahal ada kebutuhan yang lain kenapa dia marah, mungkin dia cari perhatian. Yang tadi kita harus cari belief-nya. Kenapa perilaku yang tidak baik itu muncul. Nah kadang kita kan shortcut, semuanya kita tumpuk. Nah rasa kesal, rasa jengkel, ketidaktuntasan itu kan dipendam di dalam jiwa anak. Masuk ke tangki dia. Masuk ke tangki, dia nggak berani melawan. Tapi begitu dia sudah punya kekuatan, pendiriannya makin keras, dia sudah bisa berargu. Pasti dia akan ngomong, Mami, kenapa Mami itu sudah ngomong jelek tentang aku? Sudah punya asumsi yang tidak baik tentang aku. Akhirnya, ya anak-anak yang baik masih bisa melawannya hanya dengan kata-kata seperti itu. Pada kondisi anak yang tidak bisa memanage dirinya, dia akan melakukan aksi yang lebih frontal. Banyak sekali kan kasus anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Karena ya tadi ada akumulasi sekian lama yang masuk ke dalam dirinya, yang dulu waktu kecil dia tidak dipandang sebagai human karena menjadi objek semata-mata dari kita yang tanpa kita sadari bebeki aja kayak gitu. Nah, karena itu tapi manusia itu bisa berubah. Saya bilang bisa berubah. Makanya Mam, kalau kepengen membangun yang lebih baik, coba sekarang pakai I message. Oh iya, Mama salah ya. Oke, sorry. Mama pengen apa sih yang kamu mau? Mulai merendahkan diri ya supaya bangun connection dengan dia. Ya walaupun untuk kondisi-kondisi yang ekstrim, yang sudah agak-agak temboknya agak tebal, itu kadang ada anak disentuh orang tuanya aja udah nggak mau, karena dia nggak nyaman. Ya karena nggak gampang ya memeluk. Saya itu jujur ya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya dengan papi saya sudah meninggal, itu saya dingin sekali, dipeluk tuh nggak bisa, karena terlalu banyak luka. Sejak kecil terlalu banyak sekali lukanya, sampai satu titik saya harus minta pemulihan dari Tuhan untuk bisa mengampuni papi saya. Ketika sudah pulih, untuk bisa merangkul papi atau menggandeng papi, itu saya mengalahkan diri saya. Berat sekali, karena memang bentengnya sejak kecil dan remaja makin parah terbangun. Nah, jadi mungkin kita selama anak kita masih ada dalam jangkauan kita. Kalau di Amerika rata-rata kan sudah kita nggak bisa bebas mengunjungi lagi kan, one day usia lulus SMA itu kan sudah punya dunia sendiri kan. Selama masih ada dalam rengkuhan kita, cobalah lebih merendahkan diri untuk bangun jembatan. Tidak gampang karena sudah kebentuk pribadinya. Tapi mungkin dengar ya, ada perasaan-perasaan yang dia ingin sampaikan kepada Mami yang nggak terucap. Kadang dalam disimpan, terkubur, coba Mami korek dengan cara yang positif. Cara positif itu bebas dari tuduhan, tapi mungkin Mami ada waktu ya sambil di kegiatan yang menyenangkan, boleh cerita-cerita,
Terus tidak cepat-cepat memberikan tuduhan. Ya tadi, memberikan asumsi, pasti dia akan nolak. Tapi banyak denger aja dan kasih respon positif. Seperti itu. Gitu Bu Lili. Makasih Bu Yuli. Ya, terima kasih. Ada lagi kah? Ya, ini ada dari Mama, dari saya biasa Mama siapa karena sering parenting kan. Oke, dari Ibu Marcella dan Sherlyn, selamat malam. Bagaimana mengatasi anak tantrum? Oke, ini anaknya usia berapa nih? 2, 3 tahun? Atau 1 tahun? 1 belum tantrum. Tantrum biasanya dimulai 2 tahun. Anaknya usia berapa, Bu Marcella? Ya, halo, selamat malam Kak. Ya, Ya, Marcella. Ya. Sebenarnya sih ini pertanyaan bukan untuk keponakan saya. Ini pertanyaan untuk anak-anak. Biasanya saya suka lihat, waktu itu pernah juga lihat di subway gitu, ada anak yang tantrum gitu kan. Ya. Gimana gitu cara mengatasinya. Mungkin ini juga dialamin oleh orang tua yang lain gitu. Ya. Oke, baik. Ya, mungkin ini bisa jadi pengetahuan untuk semuanya juga ya, kenapa anak tantrum. Biasanya anak umur 2 sampai 5 tahun sih, tapi mulai tantrum paling tinggi itu di usia 2 dan 3. Sebetulnya anak tantrum itu ada banyak sebab. Pertama, anak itu mau menunjukkan bahwa I'm somebody. Ya, karena fase lahir sampai 18 bulan anak itu membangun trust versus mistrust. Jadi ketika anak nangis, mamanya datang, oke, kenapa nak? Oke, kamu kedinginan, dipeluk. Oke, kamu lapar, dikasih susu. Anak itu terbangun trust-nya. Tapi sebaliknya, kalau 18 bulan pertama anak nangis, dibiarin. Sekarang kan juga ada yang oke, biar dia tangguh dari kecil, dia dibiarkan untuk survive. Itu justru akan muncul perasaan tidak percaya pada dirinya sendiri. Aku udah teriak, aku tuh kedinginan, aku tuh pengen dipeluk, aku tuh takut gelap, nggak ada yang dengerin aku. Maka rasa percaya dirinya itu tidak akan tumbuh. Ya, jadi itu ada 2, trust or mistrust. Makanya anak-anak yang neglected, terabaikan karena kurang perhatian, anak-anak jalanan, anak-anak gelandangan, ya itu pasti akan yang tumbuh mistrust. Dan pada usia 18 bulan sampai 3 tahun itu fase otonomi. Mulai dia menunjukkan aku tuh bisa. Karena rasa percaya dirinya muncul, maka pada usia berikutnya muncul aku bisa. Kalau fase ini yang muncul bukan otonomi, maka yang muncul malu-malu dan ragu-ragu. Jadi kalau sudah mistrust, ya nanti malu-malu dan ragu-ragu. Nanti tidak punya inisiatif, itu sifatnya akumulatif. Jadi gangguan pada fase sebelumnya akan mempengaruhi fase selanjutnya. Nah, anak yang tantrum itu sebetulnya menunjukkan bahwa dia selesai di fase 18 bulan pertama, trust. Karena dia tumbuh rasa trust-nya, aku bisa, dia menunjukkan, ini loh, aku tuh mau jalan sendiri, nggak mau dipegangi, aku tuh nggak mau disuapi, aku tuh nggak mau digendong. Tapi dia belum benar-benar bisa. Dia masih cari balance antara menunjukkan aku bisa, tapi satu sisi kemampuannya nggak support dia untuk bisa. Nah, akibatnya dia cenderung tantrum. Harapannya tinggi, kepengenannya tinggi, tapi dia tidak bisa mencapai itu. Makanya dia frustasi. Nah, anak umur 3 sampai 5 tahun, itu kan otak emosi bagian bawah, itu yang namanya amigdala, itu yang menguasai pikirannya, menguasai otak dia. Dia belum bisa kontrol. Nah, otak bagian atas, korteks, itu otak berpikir. Jadi ketika dia lagi marah, dia frustasi, itu langsung masuk otak bawahnya itu menghijack otak berpikir. Akibatnya marah, guling-guling, banting-banting. Kalau seperti itu, biarkan. Jangan diajak ngomong, jangan dinasehati. Karena dia nggak bisa mikir, otak berpikirnya dihijack oleh otak emosi. Makanya keluarga-keluarga kalau lagi emosi, nggak boleh ngambil keputusan yang berisiko. Oke, cry misalnya.
enggak, karena pasti akan menyesal. Keputusan yang lahir karena emosi tidak logik, ya kan? Nah, jadi biasanya anak seperti itu ditenangkan aja, dipegang-pegang supaya dia turun emosinya. Peluk, ya. Begitu dia sudah turun, maka baru agak tenang, kemudian baru kamu mau apa? Oh, mau permen itu. Oh, nah, ucapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi memang orang tua perlu menyadari, tapi tantrum itu ada fasenya akan selesai. Begitu dia sudah bisa membalance antara keinginan dia dengan kemampuan dia, rasa frustasinya sudah bisa dikelola. Makin besar usianya, kemampuan otaknya makin baik, self regulasinya makin baik, dia akan makin bisa mengontrol sehingga tidak mudah marah atau tantrum. Kira-kira kayak gitu, Bu. Semoga bisa menjawab Bu Marcella dan Bu Sherlyn. Ya. Gitu, Pak. Ya. Apakah ada lagi? Masih punya waktu berapa lama ini, Pak Peter? Ini masih ada 15 menit. Oke. Boleh satu lagi, sorry. Boleh, Maaf, saya boleh, banyak Bu Lili. pertanyaan, Bu Yuli. Bu Lili di New York ya? Bu Lili di New York. Oke. Ya, Bu Yuli, gimana? saya punya anak kan 13, yang satu 3 tahun. Ya ini Oke, koneksinya jaraknya jauh. bagaimana, saya bingung ini koneksi satu dunia sana, satu dunia sini. Saya mengkoneksinya ini pusing saya. Oke. Ruangannya berbeda. Minta saran Bu Yuli, makasih. Jaraknya jauh ya, Bu? 13 dengan 3 tahun. Oke. Ya, yang 3 ini miracle. Baik. Oke, yang 3 tahun. 3 tahun ini menurut saya lakukan banyak intervensi mumpung masih masanya. Walaupun usia 3 tahun itu sudah terbentuk pribadi dia. 3 tahun itu sudah kebentuk. Kalau memang lebih gampang itu di usia 2. Makanya saya cukup senang. Saya ini kan dengan putri saya mengerjakan mama guru, intervensi sedikit. Mama guru itu ini ada di lewat online. Jadi kami mementor orang tua supaya bisa orang tua membangun hubungan dengan anaknya dengan baik lewat ya kegiatan play, lalu diskusi kayak gitu. Nah, jadi rata-rata umur 2 tahun itu sangat mudah untuk dibentuk, tapi 3 tahun masih oke. Nah, menurut saya Bu Lili, untuk usia 3 tahun, Ibu banyak main dengan dia. Main. Jadi, karena main itu merilis emosi-emosi negatif. Karena dunia anak itu main. The power of play itu sangat luar biasa untuk membangun koneksi dengan orang lain lewat play. Jadi Mami kalau play juga ikut main. Jangan terus kadang orang tua malah merintah. Ekspektasinya misalnya gini, dibelikan mainan baru nih. Nih Mama belikan mainan nih Lego. Mahal-mahal nih, bagus. Ayo kamu mainkan. Ayo buat rumah yang besar atau istana. Kita ekspektasinya ini. Tapi si anak ketika menerima benda itu, dia tidak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh orang tua. Gap kan, ekspektasi anak dengan orang tua berbeda. Bagi anak, warnanya bagus. Dia buat asal diberantakin karena dia lagi mengenal benda-benda itu. Nah, kadang orang tua jadi, kamu tuh gimana sih, Mama nggak mau beliin mainan lagi karena kamu nggak memperhatikan hadiah dari Mama dan sebagainya. Kadang kata-kata yang tidak tepat itu yang membuat anak ya udah dia nggak mau main. Jadi ikutlah main bersama anak. Kalau anaknya sedang pegang barang-barang itu untuk numpuk-numpuk, wah, Mama juga mau tumpuk. Ayo tambah tinggi lagi yuk. Gimana kalau kita buat menaranya yang tinggi setinggi kamu? Dia tambahi lagi. Mama juga bantuin. Nah, kita berkolaborasi dengan anak. Saat itu dia merasa mamaku dan aku satu level. Dia merasa mamaku ada untuk aku. Aku tuh penting loh. Karena mamaku nggak ngerjain yang lain untuk konteks dalam waktu tertentu main bersama. Mamaku tuh hadir untuk aku. Itu nanti hubungan anak dengan orang tua pasti akan bagus. Pasti. Saya punya banyak testimoni dari orang tua yang kita mentor. Merasa sangat berterima kasih karena tahu bagaimana cara membangun hubungan dengan anak yang baik. Dan riset membuktikan di perjalanan
remaja, dewasanya, anak-anak yang hubungannya bagus, konflik dengan orang tuanya sangat rendah. Sekarang kan konflik dengan orang tua kan tinggi sekali. Itu makin less. Maksudnya konflik, kadang tampaknya anak dengan orang tua nggak ada konflik, tampaknya. Tapi nggak benar-benar yakin di dalam itu ada penolakan-penolakan. Tapi yang saya maksud kalau dari awal hubungan kita bagus, maka di usia dewasanya dia memang benar-benar less konflik. Kalau konflik kecil-kecil wajar lah, tapi nggak pernah sampai masuk ke dalam. Jadi langsung begitu ada apapun cepat sejalan, begitu ada apapun sampai sejalan. Dan itu menurut saya kebahagiaan orang tua ya. Di masa tua kita punya anak yang bisa dekat. Ada orang tua yang cerita dengan maminya dekat hubungannya. Kadang hanya lihat aja ngerti, mami mikir ini ya. Ya karena hubungannya sangat dekat. Jadi Bu Lili manfaatkan, banyak main, banyak dengerin dia, hargai pendapat dia walaupun masih anak-anak, hargai pendapatnya. Dia sudah punya pemikiran. Seperti itu. Gitu ya Bu Lili. Kalau yang remaja ya masuklah ke dunia remajanya dia. Jadi mami harus bisa nyetel kapan aku berlaku seperti anak usia 3 tahun, kapan aku bersikap seperti anak 13 tahun. Gaya komunikasi kita berbeda. Jadi saya sering ngomong soft and written interaction itu seperti main bulu tangkis. Jadi anak yang soft, kita yang written, koknya. Jadi kalau dengan anak umur 13, ya dia soft ke kita seperti apa ya, kita returnnya ke situ. Kalau dengan anak usia 3 tahun, dia softnya ke kita ya, kita sesuaikan returnnya ke dia. Itu biasanya kita nggak akan membuat nggak akan ada tembok, karena kita mengalir satu aliran dengan dia. Udah gitu aja. Kita menjadi facilitator untuk anak kita menjadi mentor untuk anak kita, bukan mengajar dengan banyak telunjuk, nyuruh, marahin, nyalahkan, ya mengajar dengan banyak jari itu, ya tampaknya bisa baik, tapi we don't know, gitu. Ya. Ada lagi? Saya beri kesempatan. Silakan Li. Oke, malam Bu. Malam Bu, ini Bu Lili, sama ya, namanya nih, Lili. Bu Lili. Ya. Itu okay. Lili, nih saya Lili A. Dari New York juga ya Bu Lili. Saya dari New York. Okay. Saya mau ada pertanyaan. Saya punya anak 3, umurnya 20, terus berapa 12 ya? 12, sama yang satu yang kecil itu bonusnya umur 8. Oke, 8, 12, 20. Jaraknya bagus. Bagus. Yang dari 20 ke 12 itu agak lama. Lalu saya ada pertanyaan, kenapa kalau ini baru ketahuan belakangan ini gitu. Kayaknya kalau setiap saya marahin yang kecil gitu ya, atau saya ngelarang something, itu kayak yang gede, yang kakaknya yang umur 20 tuh kayak mau di tengah, kayak jadi itu pertama kayak jadi apa sih pembelanya gitu. Itu kejadian udah 1-2 kali, terus saya marah gede waktu itu karena menurut saya kan saya bukan mau marahin dia, tapi kan kita kayak itu mendidik gitu. Tapi menurut dia ini apa yang sudah saya alamin dulu gitu, kayak keep complaining banyak begitulah. Jadi gimana itu Bu? Apakah ya, betul. Ya pasti yang besar anak itu kadang bersatu menjadi satu grup dan parents menjadi grup yang berbeda. Ya, mereka merasa senasib karena sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sama. Otomatis orang homogenitas itu kan akan membentuk kelompok yang sama. Makanya dia pernah mengatakan kayak yang diperlakukan dulu dan dia merasakan itu tidak nyaman dan dia tidak ingin itu terjadi pada anaknya. Nah ini nanti ya kalau tidak cepat dipulihkan hubungannya, jarak akan makin besar. Si adik akan pasti kebawa kakak-kakaknya. Nah menurut saya ya
komunikasi ibu dengan anak itu perlu setara. Nah ini tadi kenapa konflik-konflik terjadi di rumah tangga? Ya rata-rata gapnya orang tua punya ekspektasi di sini, anak di sini. Gaya komunikasi orang tua begini, anak nggak mau menerima seperti ini. Ini yang terlalu otoriter atau terlalu merintah karena punya kuasa dan sebagainya. Ini merasa inferior, terus tidak dihargai. Ini menjadi ada gap. Nah, saran saya Bu Lili, karena sudah pada terbentuk semua ini usia 8, 12, dan 20, gaya bicaranya mulai dirubah. Itu nggak gampang loh. Saya pun sadar, saya itu mulai makin tahu tentang ilmu anak-anak saya sudah gede. Ya udah, ya saya makin dalam itu kan 15 tahun terakhir ya, makin dalam, benar-benar makin dalam. Dari dulu sudah jadi pendidik, tetapi makin kesini makin menyadari dan ada banyak kesalahan di masa lalu. Nah, jadi tapi selalu ada waktu untuk melakukan perubahan, ya. Selama kita mau untuk, ya mohon maaf, refleksi diri, oke kita mulai bisa memahami cara pikir anak, bangun hubungan yang positif. Kalau hubungan positif, mama mau ngasih nasihat kepada anak lebih gampang. Orang yang hubungannya nggak positif, nggak bisa kasih nasihat, nggak bisa nolak. Makanya itu kalau kita lihat evangelisasi, kan pasti berusaha untuk sama dengan mereka supaya bisa masuk apa yang ingin kita sampaikan. Jadi coba Bu Lili, ya mendekatkan diri pada anak, itu nggak gampang kalau anak sudah punya image, mami mesti masuk kamar, mesti mau nyuruh aku nih. Kadang, nih mami deket-deket gini, ada maunya nih. Mereka tuh sudah langsung, toeng. Mereka tuh ngerti, karena kan hidup sekian lama kan. Jadi mulai tunjukkan perubahan dari kita, mulai, oh ya mami dengerin, ya kamu maunya apa. Jadi coba tahu perasaan dia. Nanti lama-lama dia ngerasakan dan membuktikan bahwa kita serius berubah, nanti dia mulai welcome kok. Dia mulai buka, oke, ya mami dulu seperti ini, tapi mami menunjukkan perubahan. Dan kadang kita perlu mengakui kepada anak sih, ya mami salah sih. Mami salah. Ya akui, minta maaf. Mami mau tadinya itu pikir mami gini. Tapi apakah seperti itu baik? What do you think? Ya. Jadi kasih dia kesempatan untuk punya opini, menyampaikan apa yang dia pikirkan. Kalau toh dia memikirkan yang salah, tidak perlu kita salahkan. Tapi kita kasih berbagai pertimbangan, alasan-alasan. Kenapa kamu bilang seperti itu? Kalau begini bagaimana? Sampai akhirnya decide bersama-sama, keputusan-keputusan di keluarga dibuat bersama-sama, sehingga kalau anak ikut mengambil keputusan, dia ownership terhadap kesepakatan itu tinggi. Itu akan membuat anak lebih bertanggung jawab daripada aturan ditegakkan oleh sosok yang punya otoriter. Dan anak menjadi tidak memiliki, itu kan aturan papa mama yang kuat. Kalau dia melanggar, ya, sambil ngomel-ngomel, mematuhi tetapi tidak dengan hati yang benar. Tapi andai kata dibuat bersama, kita tolerir, oke, kalau kamu misalnya nonton atau main gamenya, oke, khusus weekend bisa ditambah jamnya. Oke, gimana? Iya, Mam, 4 jam ya. 4 jam. Jam berapa menurutmu? Jam sekian-sekian. Apakah itu tidak terlalu panjang? Berapa waktu kalau kamu kalikan sekian? Agak berpikir, oke, dikurangi ya. Akhirnya win-win, oke, 2,5 jam. Oke, deal. Nanti kalau anak melakukan pelanggaran tinggal kita ingatkan lagi. Gimana kemarin kesepakatannya? Kalau dilanggar, apa yang harus kamu hadapi? Ya, kalau sampai ada tanda petik sanksi-sanksi, biarkan dia yang memutuskan, bukan dari kita. Nah, kayak gitu itu memang nggak gampang sih ya, harus membangun kebiasaan, kesadaran. Tapi konflik di mana-mana terjadi, sampai kadang ada kasus anak membunuh orang tuanya. Aduh, banyak banget. Itu karena ya dimulai dari yang begini-begini ini. Kecil tampaknya, tapi itu sangat mengganjal dan dampaknya panjang. Kenapa ada orang tua yang sudah renta, anaknya tidak mau merawat,
ketika orang tuanya butuh uang tinggal dikirim, padahal si orang tuanya butuh kehadiran anaknya physically in person. Karena nggak pernah terbangun. Gimana dia bisa merawat orang tuanya dengan cinta kalau dia nggak merasakan ada cinta yang diberikan kepada dia semasa kecil dia. Orang tua cinta, mengekspresikan cinta dengan cara yang tidak sama dengan perspektif anak menerima cinta. Apalagi sekarang gap generation itu kan cukup tinggi. Generasi orang tua dengan generasi anak. Anak sekarang itu kan bisa jadi sudah tidak percaya kepada orang tuanya, sorry to say ini. Karena dia percaya pada internet, pada Google, yang informasinya lebih valid. Kadang orang tua ngomong nggak dianggap, orang tua sakit hati. Ya, kayak gini-gini ini ada banyak banget. Jadi memang, ya, saya pikir menjadi orang tua di masa sekarang lebih sulit dibandingkan membesarkan kita dulu, orang tua kita. Ya kan? Ya kita harus masuk ke dalam dunia ini dan ya mencoba mengutamakan bagaimana koneksi ini sebagai sesuatu yang harus kita perhatikan. Kalau dia koneksi dengan keluarga aja nggak bisa dapat, bagaimana dia bisa mengalami koneksi dengan Tuhan? Menurut saya sulit, karena bagi dia hubungan itu tidak indah. Sulit loh dia untuk connect dengan Tuhan, sulit menurut saya. Jadi saya pikir gereja juga memang perlu masuk ke keluarga, karena disinilah benih itu akan tersemai dengan subur dan dia akan cepat untuk connect dengan Tuhan kalau hubungannya sudah terlatih positif dalam keluarga. Gitu Bu Lili, coba ya, semoga bisa Bu Lili. Prosesnya memang panjang. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Gitu Pak Peter. Ya, saya kasih kesempatan pertanyaan terakhir ya. Saya beri kesempatan untuk teman-teman, saudara-saudari dari Toronto ya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk Bu Yuli. Bu Vilana, Pak Wijaya, dan keluarga Ang, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada dari saya, tapi terima kasih Bu Yuli ya, sangat bagus sekali nasihat-nasihatnya, akan kami terapkan di sini juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Vilana, Tuhan memberkati. Salam ya untuk keluarga di Toronto. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan Pak Wijaya. Dari saya nggak ada juga Pak Peter. Oke. Cukup jelas. Terima kasih Bu Yuli buat sama-sama. Ya, ada lagi keluarga Ang, silakan. Iya, saya cuma mau bilang terima kasih juga. Kena banget ya kayaknya di hati pas lagi Ibu Yuli ngomong. Jadi saya merasa kayak very applicable buat situasi saya. And ya seperti yang Vilana bilang, saya juga mau berusaha untuk menerapkan itu buat ke depan. Terima kasih Bu Yuli. Oke, sama-sama Bu Ang.